Orang dapat musibah dunia itu kecil, saudara, jika dibandingkan dia dapat musibah dalam agama. Ini yang bahaya. Ini yang saat ini mulai makin tidak ada rasa kiroh kita. Ketika kita dapat musibah agama, kita seakan-akan tidak merasakan adanya musibah. Ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, ketika kita bahkan meninggalkan sholat wajib, seakan-akan ringan, seakan-akan itu menjadi satu hal yang biasa, lumrah. Itu musibah fiddin, saudara. Itu musibah agama. Berapa lama kita tinggalkan Al-Quran, ada musibah fiddin. Itu musibah terhadap agamamu. Tapi ketika kita dapat musibah dunia, musibah dunia bikin kita kalah kabut, bikin kita pusing, bikin kita lupa dengan agama. Musibah dunia akhaf min musibatid din, saudara. Itu yang diajarkan kita oleh para salafus saleh. Mereka yata'asaw bainahum, mereka saling memberikan teguran ketika mereka lalai. Agama dihinakan, mereka tidak akan pernah diam. Karena ini musibah dalam urusan agama, betul? Betul? Nanti saya mau tanya, jawab yang keempat, bahaya mana? Musibah dunia atau musibah agama? Agama atau dunia? Musibah dalam agama atau dunia? Agama atau dunia? Musibah agama jauh lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya. Itulah kenapa imam besar kita dengan seluruh para habaibnya termasuk Habib Bahar bin Smith selalu mendendangkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Ketika ayat suci telah diterapkan di negeri ini, niscaya musibah din tidak akan terjadi, saudara. Dan kalau musibah din sudah tiada, musibah dunia pun akan sirna. Tapi tak kala ayat suci diinjak-injak, ayat suci dihinakan, ayat suci dinistakan, maka jangan salahkan musibah din akan terjadi. Kalau sudah musibah agama terjadi, maka tunggu musibah dunia akan datang bertubi-tubi, saudara. Nah, musibah din awamu min musibah dunia. Makanya saudara, kita sedih, kita miris di rezim kita saat ini. Bak surga bagi para penista agama, betul? Betul? Saya mau tanya, di rezim ini penistaan agama banyak atau sedikit? Jawab yang keempat, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Saya mau tanya, yang menistakan Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu jawab jenderal loh. Gunanya ada apa enggak? Ada apa enggak? Dudung. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada atau enggak? Yang mau tanya, penistanya udah diperiksa apa belum? Penistanya udah diperiksa atau belum? Udah diperiksa atau belum? Belum. Ditangkap aja kagak. Diperiksa belum. Apalagi ditangkap, betul? Betul. Saya mau tanya, di musibah apa bukan? Musibah apa bukan? Musibah agama apa musibah dunia? Musibah agama atau dunia? Berarti kalau musibah agama bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau bahaya biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan penista agama? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang nistain Nabi ada atau tidak? Yang nistain Quran ada atau tidak? Yang nistain azan ada atau tidak? Ada atau tidak? Galakan yang di panggung. Ini realita. Bahkan yang menyedihkan lagi, justru para penista agama diberikan ruang, diberikan panggung, betul? Betul? Saya mau tanya, ada nggak penista jadi komisaris? Ada nggak penista jadi gubernur? Ada nggak penista jadi menteri? Ada atau tidak? Makanya gak heran kalau musibah dunia datang bertubi-tubi, betul? Betul? Karena orang yang menista agama dirangkul, justru yang menegakkan agama dipukul, betul? Betul? Orang yang menista agama disambut, justru yang menegakkan agama disambit, betul? Betul? Saya mau tanya, yang seperti ini ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak?
Kira-kira umat Islam rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau agama dinistakan, dibiarkan, rela atau tidak? Rela atau tidak? Justru ulama yang menegakkan agama justru dinistakan, dipenjara sama tanah. Rebo atau tidak? Rebo atau tidak? Kira-kira biarkan atau lawan? Siap lawan? Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Inilah sebabnya saudara, kenapa sih saya tadi tanya biarkan atau lawan, biarkan atau lawan? Karena penistaan itu memang nggak boleh dibiarkan. Penistaan itu nggak boleh didiamin. Penistaan itu adalah bagian dari hawa nafsu. Penistaan itu adalah hawa, saudara. Penistaan itu adalah nafsu. Makanya Imam Al-Busiri begitu apik dalam menjelaskan tentang bahayanya hawa nafsu, saudara. Mana kalau bicara ini panjang nih, satu pasal dia. Habisnya ada babe kan? Oh babe mesti 2 jam dia tuh. Soalnya yang dibahas dunia akhirat dia. Urusan mandatori vaksin, urusan 100%, 0%, urusan IKN, banyak dia tuh sebelum itu. Doain mudah-mudahan babe panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Jadi hawa nafsu kita pinggirin, langsung aja ke penistaan azan, betul? Mau ke situ nggak? Mau nggak? Lu provokatif lu. Minta ke Pak Polisi, yang provokatif dia nih Pak Polisi. Takbir! Takbir! Kira-kira ditakutin penjara, takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Kalau kita ditakut-takutin sama penjara, kita takutin balik sama neraka, betul? Betul? Saya mau tanya, beratan neraka apa penjara? Neraka apa penjara? Neraka apa penjara? Mau pernah ke neraka lu? Kan tahu beb ngaji, betul? Di neraka kelas paling ekonominya pakai sendal ubun-ubun ngepul, ubun-ubun melepuh, pakai sendal doang. Orang sini ada yang kuat nggak? Ada yang kuat nggak? Kuat nggak? Jawab nggak dong. Kuat apa nggak? Lu kalau kuat berarti masuk neraka lu. Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Mau langsung surga apa masuk neraka dulu? Surga apa neraka dulu? Alhamdulillah. Makanya saudara, kalau kita ditakut-takutin penjara, jangan pernah takut, betul? Karena yang kita diancam-ancamnya penjara, yang mereka perjuangkan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka gak pernah takut padahal diancam neraka sama Allah yang pasti hukumannya, kenapa kita masih ragu padahal cuma diancam penjara yang belum pasti ancamannya, saudara? Itu yang dicontohkan Imam besar kita, itu yang dicontohkan Habib Bahar bin Smith. Mereka gak pernah ragu, mereka gak takut untuk bela Allah, untuk bela Nabi-Nya, walaupun mereka harus mendapatkan ujian dalam penjara. Saya mau tanya, yang dilakukan Imam besar dan Habib Bahar hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Siap ikut jejak mereka semua? Siap berjuang bersama mereka semua? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, bagaimana dalam penistaan azan yang kita dengar saat ini? Kenapa kita katakan ini penistaan atau kita sebut dugaan penistaan agama? Karena yang dilakukan oleh Menteri Agama, dia melakukan sebuah analogi, membuat suatu bentuk analogi pemikiran yang menyebutkan azan, kemudian menyebutkan gonggongan anjing, sehingga menghasilkan natijah hasil pemikiran adalah berupaya-upaya membandingkan. Kalau tidak ada upaya membandingkan, seharusnya cukup hanya menyebutkan soal pengaturan suara azan saja tanpa harus membandingkan atau menyebutkan padanan suara-suara yang menurut akalnya adalah suara yang mengganggu. Betul? Betul? Berarti saya mau tanya, wajar tidak kalau para ulama dan menganggap bahwa dia membanding-bandingkan dengan suara anjing? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Kalau ada analogi yang membandingkan azan dengan suara anjing, kalau itu dijadikan analogi sebuah dugaan penistaan, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Karena itu bentuk mengolok-olok azan, saudara.
Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya azan itu merupakan satu bagian dari syariat. Azan itu merupakan bagian dari syariat Islam. Kenapa kita merupakan bagian dari syariat Islam? Kira-kira masih siap ngaji nggak nih? Siap ngaji azan? Siap ngaji sejarah azan? Betul? Betul? Dulu saat Nabi Isra Mi'raj, saudara, Nabi mendengar satu lantunan. Yang lantunan itu adalah lantunan azan. Ketika Nabi turun ke bumi, saat itu Nabi SAW belum mensyariatkan azan. Kemudian Nabi melihat perkembangan umat Islam yang masuk ke dalam ajaran Islam. Saat itu ternyata jumlahnya makin lama makin besar. Masjid Nabawi makin besar, makin meluas. Sehingga nggak cukup kalau cuma mengatakan as-salatu jama'atan, as-salatu jama'atan. Perlu ada satu wasilah, perlu ada perantara untuk bisa ngumpulin umat. Biar umat tahu kapan masuk waktu subuh, kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu adzan, saudara. Akhirnya Nabi diskusi, Nabi dialog dengan para sahabat. Nabi berdialog menanyakan kepada para sahabat, dengan wasilah apa kita menyerukan umat memanggil untuk masuk waktu sholat. Karena dulu sholat berjamaah hukumnya wajib. Setiap warga di Madinah wajib untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Sehingga mereka membutuhkan waktu untuk bagaimana mereka kumpul di Masjid Nabawi, saudara. Akhirnya salah satu sahabat memberikan usul, ya Rasulullah, bagaimana kita pakai liwat saja, pakai bendera saja. Ketika bendera dikibarkan, berarti sudah masuk waktu sholat. Saya mau tanya sama orang Barung nih, kalau azan subuh pakai bendera, lo bangun apa kagak? Bangun apa kagak? Pakai toa volume tinggi aja masih tidur lo. Betul apa betul? Betul apa betul? Akhirnya karena usulan itu Nabi nggak terima, saudara. Bendera cuma bisa oleh orang yang masih terjaga, yang ngelihat, tahu kalau itu ada masuk sholat. Tapi yang nggak lihat, yang tertidur, yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, belum tentu dia akan lihat bendera yang dikibarkan di atas Masjid Nabawi, saudara. Sahabat lain kasih usul, ya Rasulullah, pakai lonceng saja. Mau tanya orang Barung, kalau azan subuh pakai lonceng, bangun apa enggak loh? Bangun apa enggak? Bangun apa kagak? Paling bangun bilang ini siapa sih dagang es tong-tong malam-malam. Betul? 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 Nabi tolak, saudara. Nabi katakan itu syiarnya Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nabi nggak mau sholat menggunakan syiar lonceng yang merupakan syiarnya orang Nasrani. Nabi tolak, saudara. Satu sahabat kasih lagi masukan, ya Rasulullah, pakai saja trompet, biar panggil suaranya jaraknya jauh. Yang dengar trompet dia tahu masuk waktu sholat. Nabi tolak, saudara. Karena trompet syiarnya orang Yahudi. Nabi gak terima. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi tolak. Singkat cerita, suara belum sepakat. Abdullah ibn Zaid malam hari yang sama bermimpi. Dalam mimpi diajarkan tata cara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai azan. Buru-buru pagi dia datangi Nabi Muhammad SAW. Dia kasih tahu mimpinya. Nabi senang, Nabi setuju untuk dijadikan azan. Abdullah ibn Zaid disuruh azan, tapi dalam riwayat katanya Abdullah ibn Zaid sakit sehingga suaranya nggak bisa tinggi. Dia dalam keadaan lemah sehingga Nabi panggil Bilal bin Rabah, salah satu daripada orang hitam yang memiliki suara yang tinggi, napas yang panjang, karena seruan harus menjangkau daerah yang terjauh, sehingga dipanggillah Bilal. Abdullah bin Zaid ajarkan Bilal untuk dia bisa azan, saudara. Mulai Bilal bin Rabah naik di atas menara tempat yang tinggi untuk berazan. Bilal berazan, semua sahabat dengar. Yang di pertanian tinggalkan pertaniannya, dia buru-buru ke Masjid Nabawi. Yang di toko dia tutup tokonya langsung pergi ke Masjid Nabawi. Yang sedang di rumah dia buru-buru ke Masjid Nabawi. Semua berbondong-bondong. Itu merupakan satu syiar yang luar biasa. Kafir Quraisy melihat itu, mereka hasut, mereka iri. Lihat umat Islam taat
dengan panggilan azan. Ketika azan berkumandang, mereka tinggalkan kesibukan mereka. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka sholat. Itu satu pemandangan yang luar biasa. Akhirnya kafir Quraisy merasa iri, merasa hasut, saudara. Orang Yahudi iri dan hasut. Dia datangi Nabi, saudara. Dia katakan, hei Muhammad, jika kau betul-betul Nabi, dan yang kau lakukan ini adalah merupakan perbuatan buruk. Kenapa? Karena nggak ada datuk-datukmu melakukan perilaku yang kau lakukan seperti ini. Kalau kau memang betul Nabi, dan ini perbuatan baik, seharusnya nabi-nabi terdahulu mendatangkan azan, mendatangkan seruan seperti yang kau lakukan. Apa itu teriak-teriak? Apa itu teriak-teriak yang kau lakukan? Itu nggak lain nggak bukan seperti suara kambing betina. Saya mau tanya, ucapan orang kafir mengolok-olok azan kurang ajar atau tidak? Jawab yang gampang, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saya mau tanya, yang menghina azan di sini orang apa? Orang kah? Yang menghina azan di sini orang Yahud? Orang kah? Orang Yahud? Yang hina azan orang kafir dan orang Yahudi, saudara. Tahu siapa yang jawab? Ketika ada yang mengolok-olok azan dikatakan suara kambing betina, dia olok-olok itu dengan suara langsung buru-buru datang ke masjid. Dia anggap itu kayak main-main. Allah subhanahu wa ta'ala segera turunkan langsung dari langit firman-Nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. إذ ناديتم إلى الصلاة, tatkala kalian menyerukan mereka untuk mendatangi salat, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang Yahudi menjadikan seruan salat tersebut merupakan sebuah ejekan, merupakan sebuah main-mainan. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Hal itu dilakukan mereka mengejek seruan terhadap azan dijadikan mainan dan main-main. Itu gak lain gak bukan keluar dari orang kaum yang tidak berakal. Menarik, saudara. Dalam ayat ini Allah mengatakan idnadaitum ila shalah. Jika kalian menyuruhkan mereka mengajak ke dalam sholat. Saya mau tanya, kalau seruan mengajak sholat namanya apa? Seruan mengajak sholat namanya apa? Namanya apa? Seruan mengajak sholat namanya apa? Makanya Imam Qurtubi mengatakan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang azan. Bahkan Imam Al-Alusi mempertegas ayat ini adalah isbat, pengukuhan bahwasanya azan masyru', disyariatkan setelah dapat ikrar dari mimpinya Abdul ibn Zaid oleh Nabi Muhammad, dipertegas oleh Allah lewat ayat ini. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, azan itu syariat atau bukan? Jawab yang tentang azan itu syariat atau bukan? Syariat atau bukan? Azan syariat, saudara. Bahkan menariknya dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Idnadaitum ila shalah. Nadaitum itu diambil dari kata masdarnya an-nida. Mal murad min nida? An-nida artinya raf'us shaut, mengangkat suara. An-nida artinya soha, berteriak. Jadi saya mau tanya, kalau angkat suara volumenya tinggi atau rendah? Jawab yang kompak, raf'us shaut, angkat suara volumenya tinggi atau rendah? Kalau teriak itu volumenya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Berarti saya mau tanya, perintah dalam ayat ini azan itu volumenya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Berarti volume tinggi itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Berarti kalau Allah perintahkan azan volumenya tinggi, sedangkan ada menteri mengatakan volumenya rendah, ikut Allah apa ikut menteri? Jawab yang kompak, ikut Allah apa ikut menteri? Ikut Allah apa ikut menteri? Berarti kalau ada menteri buat peraturan yang melanggar peraturan Allah, kira-kira menteri benar atau menteri sesat? Menteri baik atau menteri buruk? Menteri baik atau menteri buruk? Perintah Allah suruh suara tinggi, saudara, bukan suara rendah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tapi Allah kasih tahu, kenapa sih kok orang kafir, orang Yahudi itu menjadikan olok-olok? Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Karena mereka adalah kaum-kaum yang tidak berakal. Kaum-kaum yang tidak berakal. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan as-safhu, keidiotan, kebodohan, akan yahjuhu min mahasidil Islam,
akan menutup mereka dari keindahan ajaran Islam. Makanya saudara nggak butuh untuk iman untuk menilai azan itu indah atau nggak indah. Makanya banyak orang kafir yang mendengar lantunan azan yang berdayu-dayu antara masjid dengan masjid menilai itu sebuah keindahan. Kenapa? Karena mereka masih punya akal. Tapi kalau ada orang yang menganggap seruan azan itu sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menganggap sesuatu yang itu hal tidak baik terhadap telinganya, maka dia ada termasuk orang yang tidak berakal. Kalau orang kampus mengatakan namanya golongan kelompok orang yang keterbelakangan intelektual. Kalau orang kampus bilangnya keterbelakangan intelektual. Kalau orang Parung bilangnya goblok. Apa? Berarti kalau ada orang yang nggak demen azan padahal azan indah, berarti orang apa? Orang apa? Berarti kalau ada RT nggak demen azan, RT apa? Kalau ada RW nggak demen azan, RW apa? Kalau ada bupati nggak demen azan, bupati apa? Kalau ada gubernur nggak demen azan, gubernur apa? Kalau ada menteri nggak demen azan, menteri apa? Kalau ada presiden nggak demen azan, presiden apa? Kalau ada kiai nggak demen azan, kiai apa? Kalau ada habib nggak demen azan, habib apa? Habib kenceng banget loh. Nggak demen habib loh. Domelin habib saya ntar. Demen habib ya? Itu namanya orang goblok. Fasih tuh goblok itu. Kalau menteri sampein ya. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti sekali lagi saya mau tanya, perintah Allah azan volumenya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Berarti kalau ada menteri suruh agar azan volumenya rendah, berarti melanggar perintah Allah atau tidak? Melanggar atau tidak? Berarti itu bisa dikategorikan penistaan atau tidak? Penistaan atau tidak? Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, coba-coba menyandingkan dengan gonggongan anjing. Anjing mah nggak salah, saudara. Anjing nggak salah. Yang salah yang banding-bandingin, betul? Betul. Kenapa saya katakan anjing nggak salah, saudara? Anjing itu kalau dengar azan dikatakan dia yanbuh, menggonggong. Ada yang riwayat mengatakan ulama, kenapa dia menggonggong? Katanya lagi lihat setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut gara-gara dengar azan. Tuh anjing lagi ngetawain, ya setan kabur. Cuman dia ngomongin ngegonggong. Kalau dia ngomong bahasa manusia, lu kabur lagi. Lu sama setan dan kabur. Ada lagi riwayat mengatakan kenapa anjing itu menggonggong ketika ada azan? Gara-gara dengar lantunan azan, dia ikut berzikir. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menggonggong, dia lagi berzikir, saudara. Karena dengar demen sama lantunan azan. Berarti saya mau tanya, anjing demen gak sama azan? Suka atau tidak? Anjing suka atau tidak dengan azan? Suka. Berarti kalau ada orang yang gak suka azan, berarti lebih hina dari lebih hina dari lebih anjing dari anjing. Betul. Anjing nggak salah. Kenapa? Anjing itu binatang yang setia. Kenapa? Tuannya suruh loncat, anjing loncat atau enggak? Loncat atau tidak? Anjing disuruh lari sama tuannya, lari atau tidak? Namanya juga anjing. Taat sama tuannya, namanya juga anjing. Anjing kalau ngumpul sesama anjing, betul? Nah lihat nggak lo anjing ke DPR? Nah lihat apa enggak? Gue nanya lo ketawa. Pernah lihat nggak anjing ngumpul di DPR? Pernah apa enggak? Anjing ngumpul sama anjing, betul? Makanya nggak ke DPR, betul? Karena di DPR harusnya manusia, betul?
Pernah lihat nggak lo anjing ke istana? Pernah lihat nggak? Di Istana Bogor adanya rusa, betul? Nggak ada anjing, nggak ada, betul? 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 Kenapa? Karena anjing ngumpul sama anjing. Karena anjing yang diobrolin juga masalah anjing. Karena sehingga ngomonginnya tentang jadi yang ngomongin anjing adalah anjing. Paham gak lu? Paham gak? Ngerti gak lu? Ngerti gak? Anjing. Apa? Anjing. 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 Anjing nggak salah. Anjing nggak salah. Makanya anu sering dengar tuh, anu nggak tahu tuh saya ngomong tuh. Jangan-jangan tuh yang nyaman-nyaman sama anjing kayaknya azannya waktu lagi lahir nggak diazanin kayaknya tuh. Anjing. Soalnya apa? Yang diomongin karena yang ngomongin anjing paham? Ngerti? Anjing mah mulia, betul, makanya diabadikan walaupun dia zat yang najis. Tapi ketika dia menjadi ashabul kahfi, dia menemani ashabul kahfi, diabadikan di dalam Al-Quran, betul? 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 Tapi ada manusia, dia bisa diperlakukan bahkan memiliki sifat seperti anjing ketika dia menjadikan sikapnya bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah abadikan dalam Bal'am ibn Ba'ura. Orang yang mustajabatid dakwah, yang punya ismul a'zam dalam hatinya, mereka mendapatkan kemuliaan, tapi gara-gara dia hinakan dengan dia jual agamanya untuk urusan dunia, sampai Allah abadikan dia seperti anjing yang dia taat kepada tuannya, yang dia mengikuti daripada perintah tuannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati saudara. Makanya kita dorong kepada Majelis Ulama Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk segera menerbitkan fatwa penistaan agama terhadap pernyataan daripada Menteri Agama yang melakukan pembandingan terhadap azan dengan gonggongan. Betul? 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 Saya mau tanya, kalau MUI mengeluarkan fatwa penistaan terhadap pernyataan Menteri Agama, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Seperti yang dilakukan oleh Rabitatul Alawiyah, betul? Rabitatul Alawiyah memberikan maklumat yang meminta kepada Menteri Agama bertaubat, bersyahadat ulang karena telah melakukan ucapan yang sangat berbahaya, betul? Betul? Mudah-mudahan Ketua Rabitatul Alawiyah Habib Taufik Assegaf, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqamahan dalam Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Rabitatul Alawiyah menjadi organisasi yang berkah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sebagai penutup saudara, kenapa kita harus bersikap tegas saudara? Karena hati-hati, kalau penistaan itu dibiarkan, maka azab Allah akan datang. Bagaimana dalam satu kisah tadi kita dengar, kafir Yahudi yang menghina adzan langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi orang Nasrani yang menghina adzan saudara. Ketika adzan dikumandangkan sampai kepada suara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salah satu tetangga orang Nasrani ini selalu mengatakan huriqal kadhibu, dibinasakan, dibakarlah orang yang pendusta tersebut. Maksudnya apa? Dia menghinakan adzan dengan tatkala mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan bahasa huriqal kadhibu, dibakarlah pendusta, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, penistaan orang Nasrani ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Gak lama saudara, karena rutinnya dia dengar begitu, salah satu riwayat mengatakan khadim, ada yang mengatakan khadimah,
ngelempar rumahnya dengan percikan api sampai akhirnya rumahnya terbakar. Ada riwayat mengatakan bukan dilempar tapi turun dari langit percikan api membakar daripada rumah penista agama Nasrani terhadap adzan tersebut sampai dia, istri dan anaknya mati dalam keadaan terbakar. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan satu teguran keras saudara bagi para penista agama. Kemudian kita doakan mudah-mudahan aparatur negara kita bersikap tegas. Amin. Mudah-mudahan mereka bersikap tegas untuk menuntut para penista agama. Betul? Kira-kira kalau penista agama ditahan, kira-kira umat kira-kira senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Siap dukung aparat untuk menjerat para penista? Siap dukung aparat untuk menjerat para penista? Siap kawal kasus penistaan agama? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Cuman kadang nih saudara, kita juga cukup merasa sedih dan agak sedikit cukup khawatir saudara. Maksudnya kenapa? Kadang kita agak pesimis, walaupun ini nggak boleh, karena orang berjuang itu harus tetap optimis, betul? Cuman manusiawi. Kenapa kita pesimis? Kenapa kita pesimis? Karena kasus penistaan agama makin hari makin banyak. Kenapa? Karena memang penindakan tegasnya minim. Beda seperti di zaman-zaman terdahulu. Ada penista agama ditangkap, jebloskan penjara, hukum yang maksimal. Saya mau tanya, begitu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Karena memberikan efek jerak. Tapi ternyata sekarang di rezim kita ini justru seperti surga para penista. Dan yang gak mengherankan, kenapa saya katakan gak mengherankan? Ini gak menjadi satu hal yang mengherankan. Karena penista agama gak mungkin bisa diusut. Kenapa? Orang yang bantai orang 6 syuhada aja gak diusut. Betul? Betul? Justru yang bongkar fakta malah justru diusut. Betul? Habib Bahar ceramah menceritakan apa yang ada, yang beliau tahu tentang fakta yang terjadi atau dugaan yang terjadi dalam kasus KM50. Sudah ditahan atau belum? Habib Bahar udah ditahan belum? Udah ditahan atau belum? Kenapa ditahan? Gara-gara ngomongin KM50. Gara-gara ngomongin KM50. Bicara sedang membuka kepada mata umat agar terus mengawal kasus KM50. Saat ini dijerat, sudah dipenjara gara-gara bicara tentang KM50. Betul? Betul? Ada yang bilang, Bib, kan udah ada persidangannya. Saudara, Anda bayangkan, 2 yang katanya eksekutor sampai detik ini enggak ditahan. Padahal menurut data dalam buku putih TP3 menceritakan bahwasanya selain mereka ditembak, ada data kalau mereka dalam ada bukti-bukti siksaan. Dari foto-foto yang ada dalam buku tersebut memperlihatkan ada lebamnya, ada luka pukulannya, ada luka-luka yang mengindikasikan adanya penyiksaan. Bahkan setiap jenazah ditemukan 2 tembakan tepat di dadanya yang diduga ditembak dari jarak dekat. Saya mau tanya, yang dilakukan terhadap 6 syuhada biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Saya mau tanya, ini pelanggaran HAM atau bukan? Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran atau bukan? Makanya persidangan saat ini bukan persidangan terhadap pelanggaran HAM, saudara, bukan. Ini hanya dianggap sebuah pembunuhan biasa. Bahkan pelakunya masih hidup bebas, tidak dipenjara. Saya mau tanya, adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Kira-kira umat Islam biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya kadang kita agak sedikit pesimis, saudara. Yang membunuh, yang membantai, menghilangkan 6 nyawa, begitu saja mudah sudah dijadikan pelanggaran HAM. Padahal data dalam Komnas HAM sudah begitu banyak. Tapi sayang, sungguh disayang, seakan-akan kasus KM50 mau ditutup-tutupi, saudara. Betul? 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 Kasus ini terus-menerus ingin ditutup-tutupi, saudara. Kasus ini ingin dilupakan. Tapi sungguh pun begitu,
Kekuasaan Allah lebih kuat, kekuasaan Allah lebih tinggi. Upaya mereka untuk padamkan kasus ini tidak pernah berhasil. Upaya untuk memadamkan kasus ini tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena bayangkan saudara, andai kata tatkala mereka sudah eksekusi 6 syuhada kita, 6 pahlawan kita, andai kata dia buang jenazahnya, tidak dia publikasikan, setelah mereka eksekusi selesai hilang, mungkin sampai detik ini kita nggak tahu di mana mereka berada, saudara. Tapi subhanallah, Allah buka lisan mereka. Mereka ngaku, mereka yang eksekusi, mereka yang melakukan tindakan secara terukur. Ya, ada perintah, saudara. Berarti ada perintahnya. Ada yang merestui, ada yang meridhai. Bahkan menariknya, dalam penelitian majalah Tempo, ada mobil Land Cruiser yang sudah standby ada di KM 50. Tapi penelitian Komnas HAM sampai detik ini nggak bisa bongkar, saudara. Jangankan pemilik mobilnya, plat nomornya nggak berani, saudara. Apa jangan-jangan pejabat yang di mobil Land Cruiser? Apakah otak KM 50 ada di mobil Land Cruiser? Bongkar dong, saudara. Kenapa CCTV Jasa Marga tatkala kejadian tersebut mati? Aneh dan ajaib, saudara. Tanda tanya besar, ada apa? Ada misteri apa? Apakah mereka ingin jadikan KM 50 adalah ajang pembantaian kepada imam besar dan keluarga? Tapi karena keberanian para syuhada, karena keberanian 6 laskar pemberani, 6 syuhada hebat, pahlawan revolusi akhlak, mereka tumpahkan darah mereka, mereka gugurkan nyawa mereka untuk jaga surya Nabi. Mereka dapat syahadah syuhada. Makanya saya sering ingatkan kepada laskar relawan, anak-anak batik, jangan pernah mundur. 6 syuhada yang gugur, mereka nggak mati sia-sia, sudah. Mereka mati syahid di jalan Allah. Mereka korbankan nyawanya. Mereka mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi motivasi buat kita. Mereka sudah mati syahid, kapan kita mati syahid, sudah? Itu motivasi buat kita, bukan justru mengendurkan semangat kita. Kenapa kita yakin mereka mati syahid? Saudara, sering saya bawa di mana tempat untuk semakin mempertajam keyakinan kita bahwa yang diperjuangkan imam besar alal haq, yang diperjuangkan Habib Bahar alal haq, yang diperjuangkan oleh para ulama yang hak itu adalah hak, dibuktikan oleh para syuhada, saudara. Mereka mati tidak sia-sia, darah yang mereka tumpahkan mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti yang terlihat bagaimana salah satu seorang alim yang memiliki sanad yang bersambung dikala untuk memandikan jenazah. Dia biasanya mandikan jenazah butuh waktu 2-3 jam, saudara. Tapi ketika mereka mandikan 6 jenazah, yang kalau hitungan matematik 1 jenazah 2 jam dikali 6 jenazah harus butuh waktu 12 jam, saudara. Jenazah sampai ke Petamburan masuk jam 9 malam. Berarti secara hitungan matematik jam 9 malam selesai 6 jenazah harusnya jam 9 pagi, betul? Betul? Tapi subhanallah, anugerah Allah. 1 jenazah dimandi kafani, jenazah kedua sampai jenazah ke-6 selesai dikafani. Ternyata jam 9 mulai, jam 12 malam selesai. 3 jam. Seperti rasa 12 jam tanpa mengurangi syarat rukun dan sunnah memandikan yang biasa dihabiskan 1 jenazah 3 jam. Ini yang kalau kita katakan tamdidul waqt, Allah panjangkan waktu, bentuk sebagai legitimasi, bentuk sebagai dilalah, alamah, amarah bahwasanya mereka mati syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, kita doakan Habib Bahar sebentar lagi masuk fase persidangan yang berkaitan tentang KM 50. Mudah-mudahan persidangan tersebut menjadi ajang Allah menunjukkan kekuasaannya. Mudah-mudahan Allah bongkar seluruh para pelakunya, seluruh otak yang mendalanginya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk Habib Bahar bin Smith. Mudah-mudahan Allah bongkar seluruh pelakunya,
Allah hancurkan sehancur-hancurnya dan menjadi tanda untuk kemenangan umat Islam. Amin ya Rabbal. Kira-kira umat Islam siap kawal persidangan Habib Bahar? Siap kawal persidangan Habib Bahar? Siap hadir dalam persidangan Habib Bahar? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Dan ingat saudara, kasus KM50 menurut para alim ulama yang ahli mukasyafah, ahli bisyarah, mengatakan KM50 adalah miftahun nasr. Dan subhanallah, Allah jadikan Habib Bahar menjadi salah satu aktor dalam membuka pintu kemenangan untuk umat Islam. Doakan saudara, dukung terus dan gaungkan terus KM50, karena mereka begitu takut tentang kasus ini, saudara. Mereka begitu mengerikan. Maka ketika KM50 keluar dari lisan Habib Bahar yang menjadi panutan umat, yang menjadi sorotan umat, mereka khawatir kalau makin banyak umat yang tahu, semakin banyak upaya penuntutan KM50. Makanya dukung terus, gaungkan terus perjuangan kita untuk senantiasa di bawah komando para ulama-ulama kita yang istiqamah, di bawah komando imam besar, di bawah perintah naungan guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Smith. Kira-kira siap bersatu? Siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela agama, siap jaga negara, siap jaga Pancasila. Takbir! Takbir! Siap lawan segala bentuk kezaliman, siap tegakkan keadilan, siap usut tuntas KM50. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini yang bisa saya sampaikan saudara sebagai penutup. Jangan bubar dulu, nanti masih ada lagi pengisi acara. Selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela. Kita tancapkan niat kita yang dalam dengan keberkahan bulan Sya'ban, dengan keberkahan Rasulullah SAW, dengan keberkahan Tajul Alawiyin, dengan keberkahan Sadatil Alawiyah, dengan keberkahan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan Habib Bahar bin Smith. Semoga Allah segera membebaskan Habib Rizik bin Syihab. Semoga Allah segera bebaskan Haji Munarman dan membebaskan seluruh para ulama, para aktivis yang sedang terzalimi. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala man awa imamna al-akbar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa ala man awa al-Habib Bahar bin Smith wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bisa kita lalui dengan mengisi ibadah, dengan puasa, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan aneka ibadah yang sudah kita rutinkan di bulan Sya'ban. Karena kita nggak tahu saudara, apakah ini Sya'ban yang pertama atau Sya'ban yang terakhir yang akan kita rasakan. Maka maksimalkan waktu yang kita punya. Selama hayat masih di kandung badan, maka siapkan tekad kita, kuatkan ibadah kita, dan jangan lupakan guru-guru kita. Sisipkan dalam doa kita saudara. Doakan Habib Bahar bin Smith, doakan untuk imam besar kita, doakan seluruh ulama kita agar senantiasa selalu menjadi garda terdepan, menjadi qudwah bagi kita untuk selalu menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita kembali berkumpul bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.